Kak. Ada apa, Kak? Ya nih Kak, HP saya ngelek-ngelek dan tidak bisa mendengarkan ceramah yang berjudul pentingnya niat. Lihat pakai HP ku saja nih. Aku ada rekomendasi video yang bagus nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita diizinkan oleh Allah sampai pada Ramadan kali ini. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mukadimah Allah berfirman, "Alladzi anzala sakinah." Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ketenangan itu milik Allah dan akan diturunkan kepada orang-orang mukmin. Ini artinya bahwa tidak ada cara lain untuk mendapat ketenangan kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang masih setia di jalan yang dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika disebutkan kata Ramadan, maka kosakata yang berhubungan dengan itu adalah masalah haus dan lapar. Dalam salah satu podcastnya, Dr. Esa Dara mengatakan bahwa dalam tubuh kita ada yang disebut dengan hipotalamus. Di dalam hipotalamus inilah pusat dari rasa haus, rasa lapar, dan syahwat kita. Dan salah satu cara untuk menekan rasa haus dan lapar itu adalah dengan menekannya. Nah, kebayang ya, yang sesuatu yang harus kita tekan, yaitu hipotalamus kita itu ada di tengah-tengah otak kita. Bagaimana cara menekannya? Beliau mengatakan, tekanlah hipotalamus itu dengan kata-kata yang baik. Nah, dari sini pun kita mulai sadar bahwa kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diamlah. Ini betapa pentingnya lisan kita memproduksi kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh makna. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan niat, disinilah pentingnya niat yang kemudian mempersyaratkan kita untuk mengucapkan niat di setiap malam bulan Ramadan. Ada yang berpikiran seperti itu. Nah, ketika lisan kita mengucapkan niat, maka ini akan kemudian sampai ke hipotalamus. Dan setelah sampai di hipotalamus ini disebarkan ke seluruh bagian tubuh kita, termasuk diantaranya adalah sampai juga ke lambung kita. Nah, lambung inilah yang tempat makanan diproses. Kemudian pesan yang disampaikan di hipotalamus ini akan Masyaallah muslimin rahimakumullah, pemirsa channel YouTube SMP Negeri 1 Pasya yang dirahmati Allah. Begitulah pengaruh dari niat ya, yang diucapkan oleh orang yang akan puasa itu akan mempengaruhi kesiapan lambung untuk tidak diberi asupan makanan, sehingga disitulah kemudian kita mampu menahan lapar sampai 12 jam bahkan lebih dari itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Beliau Dr. Esa dalam menyampaikan, maka saat kita mengucapkan niat, saat hati menetapkan niat, maka jangan kemudian niat itu hanya sampai di lisan tanpa melibatkan hati kita, karena disitulah kemudian akan direspon dengan baik oleh seluruh tubuh kita, termasuk lambung yang berhubungan dengan haus dan lapar kita. Maka disinilah kemudian kita memahami betapa pentingnya niat yang kalau kita
lihat dari sisi syariat, ini memang satu pembahasan yang cukup penting bagi kita. Terkadang juga muncul dari pikiran kita, saya sedikit takut membahasnya. Saya khawatir tidak seperti yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan. Tapi baiklah, moga-moga dengan menyampaikan ini, Allah menjaga saya untuk menjaga niatan-niatan itu, semoga secara syariat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu penjemburu. Allah itu tidak mau diduakan. Makanya kemudian ketika kita berniat puasa, seperti mungkin sebagian kita mengucapkan nawaitu, kemudian terakhir itu lillahi ta'ala, ya sudah, kita tidak boleh punya niatan-niatan yang lain. Kita tidak boleh punya niatan agar mendapat nilai yang baik. Kita tidak boleh punya niatan agar disanjung oleh orang-orang di sekitar kita dan lain sebagainya. Bismillah, kita lakukan semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis pernah saya baca itu, justru yang pertama masuk neraka adalah 3 golongan. Yang pertama adalah para pejuang, yang kedua adalah para agniya, dan yang ketiga adalah para ustadz. Ya. Kenapa 3 golongan ini yang pertama dimasukkan ke neraka? Karena salahnya niat. Ketika kemudian golongan pertama ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan ketika kamu di dunia? Wahai Allah, aku sudah pertaruhkan nyawaku untuk membela agamamu. Sampai aku mati terkapar di medan perang membela agamamu ya Allah. Apa jawab Allah? Kadzabta, bohong kamu. Kamu mati di medan perang hanya ingin kamu dianggap sebagai pahlawan. Kemudian golongan pertama ini pun dicampakkan ke neraka. Yang kedua para agniya. Dengan pertanyaan yang mirip, yang hampir sama. Apa yang telah kamu lakukan di dunia ketika kamu hidup? Para golongan yang kedua ini menjawab, wahai Allah, aku sudah belanjakan hartaku di jalanmu ya Allah. Laki-laki Allah menjawab, kadzabta, kamu bohong. Kamu menafkahkan hartamu di dunia itu hanya semata-mata kamu ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Dan yang ketiga adalah para ustadz, para dai, para guru. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Wahai Allah, aku sudah menyampaikan ilmumu semata-mata tegaknya dinmu ya Allah. Kata Allah apa? Jawabannya sama dengan 2 sebelumnya. Kadzabta, kamu bohong. Kamu lakukan semua itu hanya kamu ingin diangkat sebagai guru yang pemesona, ustadz yang mampu menyihir para pendengarnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu. Semoga kesabaran kita menjalani sisa-sisa Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang akan disuruh oleh Allah seperti dalam Al-Quran. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena atas kesabaran kalian menjalankan syariat Allah. Semoga ini bisa menjadi bekal kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari video ceramah ini yaitu Sesuatu hal atau kegiatan yang diawali dengan niat, pastinya akan terlaksanakan dengan baik. contohnya seperti kita saat berpuasa, pasti perut dan tenggorokan kita akan terasa lapar dan haus. Tapi jika kita diawali dengan niat berpuasa, itu bukan suatu halangan. Karena berpuasa jika diawali dengan niat berpuasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kita akan merasa kuat dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.